Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara. Adapun kompetisi dasar yang ingin dicapai pada pembelajaran ini yaitu yang pertama untuk KD pengetahuan, yaitu menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bahasa Indonesia, baik dari ras Melanozoik, Proto Melayu maupun Detro Melayu. Kemudian di KD 3.4 adalah bagaimana kalian bisa memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat pra-aksara di Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Kemudian untuk keterampilannya di KD 4.3 nanti saya akan minta kalian bisa menyajikan informasi mengenai kehidupan manusia purba dan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian di KD 4.4 saya minta kalian bisa menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat pra-aksara dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat dalam bentuk tulisan. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu paham dulu apa itu pengertian pra-aksara. Pra-aksara berasal dari kata pra dan aksara. Pra artinya sebelum, sedangkan aksara artinya tulisan. Pra-aksara merupakan suatu zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Pra-aksara memiliki persamaan kata dengan bahasa Sanskerta, yaitu nirleka. Nir artinya sebelum dan leka artinya tulisan. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana proses terbentuknya kepulauan di Indonesia. Untuk membahas bagaimana proses terbentuknya, kita perlu tarik mundur bagaimana proses terbentuknya bumi. Yaitu kita mengenal ada masa Arkaikum atau Alzoikum, kemudian masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, masa Neozoikum. Masa Neozoikum kemudian dibagi menjadi masa Pleistosen dan masa Holosen. Masa Arkaikum atau Azoikum. Pada masa ini belum ada kehidupan di bumi. Bumi masih seperti bola panas dengan suhu yang sangat tinggi. Dan masa ini berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Berikutnya adalah masa Paleozoikum. Pada masa ini mulai muncul kehidupan dalam bentuk makhluk bersel tunggal seperti mikroorganisme. Adapun kehidupan di bumi pada waktu itu suhunya sudah mulai turun, tapi belum stabil. Kemudian sudah terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Masa Paleozoikum berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Berikutnya adalah masa Mesozoikum. Pada masa ini mulai muncul flora dan fauna. Dan pada masa ini juga muncul makhluk reptil raksasa yang kita kenal sebagai dinosaurus. Suhu bumi sudah semakin stabil dan berlangsung kira-kira 245 juta sampai 65 juta tahun yang lalu.
Berikutnya adalah masa Neozoikum. Pada masa ini, kehidupan sudah semakin beragam. Makhluk-makhluk raksasa semakin berkurang dan berlangsung kira-kira sekitar 60 juta tahun yang lalu. Pada masa Neozoikum itu kemudian dibagi menjadi masa Pleistosen dan masa Holosen. Baik, kita akan jelaskan apa itu masa Pleistosen. Masa Pleistosen berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Pada masa ini ditandai dengan adanya pergantian kondisi permukaan bumi. Maksudnya yaitu ketika pas masa glasial, yaitu ketika bumi sebagian besar ditutupi oleh permukaan es, termasuk lautannya, sehingga suhu waktu itu sangat dingin dan hampir seluruh permukaan bumi tertutup oleh es. Berikutnya adalah masa interglasial, yaitu masa ketika suhu bumi memanas sehingga es yang tadinya menutupi sebagian besar permukaan bumi kemudian mencair. Akibatnya permukaan air laut meningkat dan mulai muncul kepulauan-kepulauan. Berikutnya masa Holosen atau aluvium. Pada masa ini proses pencairan es di kutub berlangsung dengan sangat cepat. Dan pada masa ini juga lah pulau-pulau baru seperti Kepulauan Indonesia mulai muncul. Dan masa Holosen ditandai dengan kepunahan makhluk-makhluk raksasa seperti dinosaurus, sehingga memungkinkan manusia menggantikan kedudukan dinosaurus. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana terbentuknya kepulauan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bumi terdapat 7 buah lempeng, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, Afrika, Antartika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Menurut ilmu geologi, terbentuknya kepulauan Indonesia disebabkan adanya pergeseran lempeng bumi yang diakibatkan adanya gerakan tektonik di dalam bumi. Terbentuknya kepulauan Indonesia sudah dimulai sejak masa Mesozoikum hingga masa Pleistosen akhir. Berikutnya saya akan jelaskan bagaimana sih secara detail bagaimana terbentuknya kepulauan Indonesia. Untuk Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, hingga Nusa Tenggara, pulau-pulau tersebut terbentuk karena adanya aktivitas vulkanisme di bawah permukaan bumi. Pulau Kalimantan terbentuk dari pecahan superbenua pada awal terbentuknya permukaan bumi, di mana Pulau Kalimantan dulunya bersatu dengan sebagian daerah Malaysia. Pulau Papua itu pada dasarnya berada di dasar laut, tetapi akibat adanya pergerakan dari lempeng Pasifik, kemudian mengangkat Pulau Papua tersebut dari dasar laut. Dan Pulau Sulawesi merupakan pertemuan antara lempeng Filipina, Indo-Australia, dan Eurasia. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa saksikan animasi berikut. Seperti yang kalian lihat, ini ada pergerakan dari lempeng-lempeng bumi. Mulai terbentuk Kepulauan Indonesia.
Terbentuknya Kepulauan Indonesia juga bisa dibuktikan melalui penelitian dari seorang ilmuwan dari Inggris yang bernama Alfred Russel Wallace terkait bagaimana keragaman flora dan fauna di Indonesia. Menurut Alfred Russel Wallace, flora dan fauna di Indonesia dapat dibagi menjadi 3, yaitu Asiatis, Peralihan, dan Australis. Baik, kita akan lanjutkan. Flora dan fauna tipe Asiatis itu berada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Contoh hewan tipe Asiatis diantaranya gajah, kera, harimau, tapir, orangutan, buaya, kadal, kura-kura, burung hantu, elang, jalak, dan kutilang. Contoh flora tipe Asiatis seperti bunga Rafflesia, pohon meranti, pohon beringin, bunga cempaka, pohon mahuni, kamper, dan jati. Kemudian, untuk flora dan fauna tipe peralihan itu terdapat di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sebagian Kepulauan Maluku. Flora dan fauna yang berada di tipe peralihan ini sangat menunjukkan kekhasan Indonesia karena memang di flora fauna ini tidak mirip dengan flora fauna tipe Asiatis maupun Australis. Adapun contoh fauna tipe peralihan seperti anoa dan babi rusa. Kemudian flora dan fauna tipe Australis. Flora dan fauna tipe Australis terdapat di daerah Kepulauan Maluku bagian utara dan Papua. Flora dan fauna di daerah ini memiliki kemiripan dengan yang ada di benua Australia. Contoh fauna tipe Australis seperti burung cendrawasih dan kanguru. Kita akan membahas jenis-jenis manusia praaksara di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang Meganthropus paleojavanicus. Yang kedua, Pithecanthropus erectus. Yang ketiga, Pithecanthropus mojokertensis. Yang keempat yaitu manusia purba tetapi dari jenis Homo. Yang pertama ada Homo soloensis, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis. Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata mega yang artinya besar atau raksasa dan anthropus yang artinya manusia. Jadi Meganthropus paleojavanicus artinya manusia raksasa yang berasal dari Jawa. Fosil Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh arkeolog yang bernama Gustav Heinrich Ralph von Koenigswarth dan muridnya yang bernama Peter Marks di daerah Sangiran, Jawa Tengah. Penemuannya diperkirakan berasal dari lapisan Pleistosen bawah. Fosil yang ditemukan oleh von Koenigswarth pada tahun 1936 sampai dengan 1941 itu berupa fragmen rahang atas serta gigi-gigi lepas. Jadi bukan fosil utuh dari atas sampai bawah, hanya bagian rahang atas serta gigi-gigi lepas saja. Kemudian pada tahun 1952, muridnya Marx menemukan
fragmen rahang bawah dari fosil Meganthropus paleojavanicus. Adapun ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus yaitu diperkirakan hidup sekitar 2 juta hingga 1 juta tahun yang lalu, kemudian memiliki badan yang tegap dan rahangnya kuat, kemudian memiliki tonjolan kening dan tonjolan belakang yang kuat, kemudian tidak memiliki dagu, hidup dengan cara mengumpulkan makanan dan merupakan pemakan tumbuh-tumbuhan dan umbi-umbian. Berikutnya kita akan membahas tentang manusia purba dari jenis Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus berasal dari kata Pithekos artinya kera dan Anthropus artinya manusia. Jadi Pithecanthropus erectus artinya manusia kera yang berjalan tegak. Fosil ini ditemukan oleh Eugene Dubois di daerah Trinil, Jawa Timur. Penemuannya diperkirakan dari lapisan Pleistosen Tengah. Ketika menemukan fosil ini, Eugene Dubois waktu itu sekitar tahun 1891. Adapun ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus antara lain diperkirakan hidup sekitar 1 juta hingga 700.000 tahun yang lalu. Tinggi badannya berkisar antara 165 hingga 170 cm. Kemudian berbadan tegap, tengkuknya besar dan kuat, rahang bawah dan tulang pipi sudah cukup kuat, kemudian memiliki kening dan tonjolan belakang yang tebal. Adapun makanannya sudah mulai diolah dan telah memakan daging. Kemudian volume otaknya sekitar 900 cc. Hal ini kemudian mendekati kapasitas otak manusia modern yang berkisar antara 1200 hingga 1400 cc. Kemudian dalam perkembangannya Pithecanthropus erectus dia akan diberi nama menjadi Homo erectus. Hal ini terkait dengan kapasitas otaknya yang mendekati manusia modern. Berikutnya kita akan membahas tentang Pithecanthropus mojocertensis. Pada awalnya fosil ini diberi nama Pithecanthropus robustus. Namun dalam perkembangannya fosil ini lebih dikenal sebagai Pithecanthropus mojocertensis. Hal ini sesuai dengan daerah penemuan fosil yang berada di daerah Mojokerto. Adapun tokoh yang menemukannya yaitu Wijnberg dan Ralph von Koenigswald pada tahun 1936. Adapun ciri-ciri dari Pithecanthropus mojocertensis yaitu pertama memiliki badan yang tegap, kemudian tidak memiliki dagu, memiliki kening yang menonjol, tinggi badan berkisar antara 160 hingga 180 cm, volume otaknya sekitar 750 hingga 1300 cc, kemudian terdapat tulang geraham dan rahang yang kuat, kemudian
tulang tengkoraknya tebal dan bentuknya lonjong. Pithecanthropus mojocartensis diperkirakan hidup antara 2,5 juta hingga 2 juta tahun yang lalu. Kemudian kita akan membahas tentang manusia praaksara dari jenis Homo yang diperkirakan sudah memiliki tingkat kecerdasan yang cukup tinggi. Artinya lebih cerdas dibanding manusia purba sebelumnya seperti Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus ataupun Pithecanthropus mojocartensis. Adapun ciri-ciri manusia praaksara dari jenis Homo ini diantaranya adalah sudah berjalan tegak, kemudian bentuk muka dan hidungnya lebar, dahi dan mulutnya masih menonjol, namun tidak sama dibandingkan dengan manusia praaksara sebelumnya. Adapun contoh manusia praaksara dari jenis Homo ini ada Homo soloensis, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis. Homo soloensis. Fosil Homo soloensis ditemukan oleh Terhar dan WWF Oppenord di Desa Ngandong, dekat aliran Bengawan Solo, Jawa Tengah. Periode penemuannya antara tahun 1931 hingga 1933. Diperkirakan Homo soloensis hidup antara 900.000 tahun hingga 300.000 tahun yang lalu. Adapun volume otak dari Homo soloensis diperkirakan antara 1000 hingga 1200 cc. Berikutnya adalah Homo wajakensis. Homo wajakensis ditemukan oleh B.D. van Richthofen di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur, sekitar tahun 1889. Adapun tinggi badannya berkisar antara 130 hingga 210 cm. Mereka diperkirakan hidup antara 40.000 hingga 25.000 tahun yang lalu. Kemudian Homo wajakensis diperkirakan lebih cerdas dari manusia sebelumnya, yaitu Homo soloensis. Terakhir, jenis manusia purba yang akan kita bahas adalah Homo floresiensis. Manusia Homo floresiensis ditemukan di Liang Bua, Manggarai, Pulau Flores, sekitar tahun 2003. Adapun tinggi dari Homo floresiensis itu berkisar antara 106 cm. Karena tubuhnya yang pendek, sehingga Homo floresiensis seringkali dianggap sebagai hobbit atau makhluk yang kerdil. Adapun volume otaknya berkisar 380 cc dan Homo floresiensis diperkirakan punah sekitar 50.000 tahun yang lalu.